Dalam informasi cara cerdas bernegara, kali ini kita tampilkan sesuatu yang beda. Informasi kali ini akan mulai memisahkan boy from man. Kita semua mengetahui bagaimana seorang anak tumbuh dari akil balik kemudian menjadi dewasa. Begitu juga di dalam bernegara. Dewasa bukan masalah usia. Misalnya Amerika, negara yang usianya lebih dari 200 tahun saat ini, baru bisa menerima kepemimpinan dari kalangan minoritas. Pertama, pada saat Kennedy menjadi presiden Amerika, karena Kennedy beragama Katolik. Katolik adalah agama minoritas di Amerika. Kemudian, di periode lalu, untuk pertama kali, presiden kulit berwarna Obama. Lalu, juga bisa menerima presiden konslet macam Trump yang dipilih dibandingkan presiden wanita. Hingga saat ini, belum ada presiden wanita di Amerika. Indonesia jauh lebih maju. Sudah ada presiden wanita. Bahkan banyak lagi yang tidak mungkin terjadi di negara lain terjadi di Indonesia. Indonesia lebih siap di banyak hal, karena itu selayaknya Indonesia itu harus menjadi pemimpin negara dunia. Bahkan banyak lagi yang tidak mungkin terjadi di negara lain terjadi di Indonesia. Indonesia lebih siap di banyak hal. Karena itu selayaknya Indonesia itu harus menjadi negara pemimpin dunia dibandingkan dengan negara idola, Tiongkok. Selama komunis yang selalu menjadi mayoritas, suku Han yang pasti jadi pemimpin. Catatan, negara Tiongkok tersebut baru terbentuk. People Republic tersebut belum ada 100 tahun. Kemudian, sebuah prediksi gila dari si Sontoloyo ini yang berani mengatakan, Tiongkok akan menjadi negara demokrasi terbesar di dunia, di mana di tahun 2030 ke atas, Tiongkok akan mengadopsi sistem demokrasi. Kalau tidak, akan ditekan ekonominya oleh dunia. Kalau kapitalisme bagaimana? Cina mengadopsi kapitalisme, namun bukan kapitalisme murni, melainkan kapitalisme globalis yang dianutnya. Ini sesungguhnya membuat disparitas perbedaan mencolok antara swasta dan negara, kaya dan miskin, tersistem untuk hanya sebagian saja yang kaya, yang bisa dikontrol oleh negara saja yang harus kaya. Kita akan rincikan bahayanya mengapa jangan sampai Indonesia mengadopsi prinsip tersebut. Di sini, kalau sahabat pemakan buku, dalam tanda petik tukang baca, dan punya grup diskusi yang dalam, akan mulai memahami bahwa beda kapitalisme modern yang terjadi di banyak negara dengan kapitalisme murni di bawah Das Kapital Karl Marx. Pemurnian ajaran kapitalisme yang sebenarnya. Berkali-kali saya katakan, perang Tiongkok Amerika itu bukan perang dagang biasa. Di belakangnya adalah perang ideologi antara komunis dan demokrasi, di antara perang otoritarian dan liberalisme. Buku Karl Marx kan pegangan ideologi komunis. Itu kapitalisme murni? Pertanyaannya sekarang, berapa kali sih kalian baca Das Kapital buku tadi? Belum pernah kok komen sih. Ilmu kok katanya sih mau kelola negara, mau memimpin rakyat, ilmu nggak boleh katanya. Ribuan buku hadir dalam 10 tahun terakhir, harus Anda baca. Bahkan kehadiran buku tersebut saja, walaupun Anda baca nih ya, belum tentu bisa menganalisa mengapa ByteDance yang punya TikTok bisa meledak di dunia, dan Zoom bisa menjadi pilihan dari ratusan aplikasi sejenis. Zoom tetap nomor 1. Kita akan mulai menjelaskan secara detail ya, bagaimana TikTok diciptakan, artificial intelligence yang memacu adrenalin, anak di bawah 25 tahun dipelajari 3 tahun. Secara mendalam sebelum membuat aplikasi selama 2 tahun sebelum diluncurkan 2 tahun yang lalu. Jadi sudah 7 tahun perjalanan panjang TikTok tersebut. Dengan mengubah atau bahasa skinsnya, mengengineering minat seseorang, TikTok bukan memenuhi maunya pasar, tetapi pasar diubah minatnya sesuai maunya TikTok. Kehadiran TikTok mengagetkan Microsoft, mengagetkan dunia. Saat ini Microsoft menjadi leader di dunia teknologi. Mereka tidak paham mengapa TikTok bisa lakukan itu, dan mereka ingin tahu bagaimana psychological engineering tersebut bisa dilakukan. Dan ini artinya bisa mengarahkan manusia nantinya kemana saja sesuai maunya platform. Sekali lagi, dulu bisnis itu create one, menciptakan keinginan dari sebuah need, dari sebuah kebutuhan. Misalnya, seseorang kerja di Jakarta, tinggal di Depok, kebutuhannya pasti adalah alat transportasi. Dia saat ini naik kendaraan umum, keinginan dia
naik mobil, maka pebisnis akan menciptakan iklan, advertising, kampanye, meyakinkan orang seperti mereka bahwa naik mobil Mercy adalah yang terbaik, naik Toyota adalah yang terbaik. Atau misalnya kalau dia Honda, naik Honda yang terbaik. Atau dia penjual Mini Cooper, naik Mini Cooper yang terbaik. Bersaing meyakinkan calon konsumen untuk memenuhi keinginan mereka, want-nya mereka. Pebisnis tidak bisa create need. Needs-nya ada dulu, baru mereka menciptakan wants. Namun, TikTok menciptakan demands, menciptakan needs. Dengan didesain ada artificial intelligence yang mengawal setiap individu. Yang begitu Anda download aplikasi mereka, melihat TikTok selama 2 jam ke atas, boom, selesai. Data mereka Anda punya. Bukan data tanggal lahir, alamat rumah, alamat email. Itu mah kuno, dunia udah gak butuh itu lagi. Data itu udah punya semua, udah tuker-tukeran di atas sana. Lupakan kalau Anda sok-sokan bermain bisnis digital sebatas untuk mendapat email, dapat nomor kontak. Itu mah ketinggalan 10 tahun lalu, cucu. Zaman FB, IG, Twitter, dan Google rajanya sudah diambil mereka semua. Sekarang yang diambil psychological faktornya, seperti minat, passion, interest, fokus, harapan, impian, kemarahan, kerinduan, cinta, semua kebaca. Oleh karena itu, banyak negara TikTok dianggap alat intelijen, dan itu benar. Sayangnya ya, hal seperti ini di negara kita banyak yang nggak paham, ya termasuk pejabatnya, ya termasuk masyarakatnya, ya karena nggak pernah ada yang baca buku, nggak pernah ada yang diskusi, nggak ada yang minat. Dan itulah untungnya semua menjalankan bisnis, menjalankan kehidupan di Indonesia sederhana, persis tak berubah selama 20 tahun terakhir, atau bahkan mungkin 40 tahun terakhir. Sama, kembali ke tema awal tentang kapitalisme. Kita akan purifikasi kapitalisme di Indonesia dalam pemahaman agar jangan sampai menjadi negara ke arah otoritarian dan elitis kapitalis ala komunis. Kita negara demokrasi Pancasila, bernegara ya ala Pancasila, cocok dengan apa yang terlahir di atas bumi dan kekayaan di dalam bumi Indonesia, cocok dengan budaya ribuan tahun peradaban Nusantara tanpa perlu budaya impor. Semua terkandung dalam ekonomi Pancasila, bernegara Pancasila, karena ekonomi Pancasila adalah satu-satunya sistem yang menjalankan purifikasi kapitalisme. Ada yang minat lebih paham dengan yang beginian, yang akan membuat Indonesia menjadi man.